dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, pertemuan Digital Economic Working Group G20 atau DEWG dalam rangkaian presidensi G20 Indonesia 2022 baru saja diselenggarakan. Dan untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan hal ini, kita akan membahasnya bersama dengan tim juru bicara presidensi G20 Indonesia 2022, Maudy Ayunda. Saya Rolando Sambuaga, inilah 30 Minutes with Kominfo. Pulau Dewata Bali menjadi tempat keempat rangkaian pertemuan kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy G20. Pertemuan DEWG G20 merupakan cerminan realitas di mana perangkat digital memungkinkan percepatan pertumbuhan sosial ekonomi dan ekonomi yang inklusif. DEWG mendapat mandat untuk membahas bagaimana memanfaatkan teknologi digital melalui tukar-menukar informasi serta pandangan dan mencari pemahaman bersama tentang kebijakan mendorong ekonomi digital yang tangguh dan berkembang secara berkelanjutan dan inklusif. Dengan lingkungan digital yang aman, terlindungi, serta terhubung sekaligus memitigasi tantangan dan risiko digitalisasi. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan tim juru bicara presidensi G20 Indonesia 2022, Maudy Ayunda. Halo, Maudy, apa kabar? Halo, baik-baik. All good? Happy to be here. Ya, luar biasa. Nah, jadi gimana kesibukannya setelah ditunjuk sebagai salah satu dari tim juru bicara presidensi G20 Indonesia? Kesibukannya seru Makin sekali. Makin sibuk, khususnya bulan ini ya. Beberapa minggu ini memang ada beberapa ministerial meetings and all that in Bali. So aku participate in some of them. Cool. Seru. Tapi entertainment gimana? Masih aktif atau? Entertainment memang this year I'm taking a break, so I'm not really doing any big projects atau misalnya nyanyi ataupun itu, jadi lagi fokus ke yang lagi fokus ke sini dulu ya. Oke, siap. Nah, kita akan ngomong banyak tentang anak muda terkait dengan G20 Indonesia ini, tentunya presidensi G20 Indonesia. Nah, kalau dari Anda sendiri sebagai anak muda itu melihat bahwa sebetulnya skill atau keterampilan apa sih yang harusnya dimiliki oleh anak-anak muda kita, anak muda Indonesia untuk memang benar-benar berkontribusi gitu ya, sumbangsih terkait dengan transformasi digital, transformasi ekonomi digital. Jadi kalau kita ngomongin transformasi digital itu kan kita berbicara tentang bagaimana teknologi digital itu akan berintegrasi gitu ya dengan berbagai area hidup kita gitu. Jadi untuk millennials dan Gen Z yang memang sudah menjadi digital natives gitu ya, this is natural for them gitu. Ini adalah sesuatu transisi yang sudah mereka alami gitu selama as they're growing up. So harusnya mereka punya intuisi dan juga skills literacy digital yang gak terlalu bisa di-compare sama other populations gitu. So you already have an upper hand in understanding the way that technology works, these platforms work. So that's a good thing. Tapi bagaimana caranya gitu ya, kita bisa mentransform digital skills ini atau digital literacy ini actually to become digital talent gitu, untuk sesuatu yang akhirnya adding value to the ecosystem, ya kan. Bagaimana caranya orang-orang anak-anak yang misalnya dulunya suka gaming and very very active gitu ya, bisa jadi data specialist or really go into AI and machine learning and gaming gitu. Jadi bagaimana caranya mentranslate digital skills dan passion untuk akhirnya menjadi digital talent. Itu rasanya yang harus dilakukan. Jadi maksudnya itu juga memang nggak perlu dihilangkan gitu ya, karena memang setiap generasi muda, tiap generasi punya warnanya sendiri sebetulnya. Right. Nah, tapi ya itu dia tadi kan, karena mungkin ya ini kelebihan kita justru sebagai anak muda yang lahir zaman sekarang gitu yang ya. Yang memiliki exposure yang lebih besar. Iya. Nah, itu dia tadi. Nah, tapi sebagai generasi muda nih ya, Maudy Ayunda ini merasa bahwa terutama dalam pemerintahan kita sendiri, dalam pemerintah kita sendiri, apakah memang sudah cukup support gitu untuk memberikan ya
wadah atau fasilitas gitu agar memang anak muda kita itu bisa berkembang, terutama dalam berpartisipasi dalam transformasi digital dan ekonomi digital? Tentunya menurut aku masih banyak inisiatif lagi yang bisa dilakukan, tapi ada beberapa inisiatif nasional sebenarnya yang mungkin kita bisa apresiasi gitu ya. So ada Financial Literacy National Program itu dikepalai oleh OJK, ada Digital Literacy Program itu dikepalai oleh Keminfo, dan di setiap kementerian, misalnya Kementerian Pendidikan gitu ya, juga ada prakerja atau pre-employment program yang secara tidak langsung itu sebenarnya mendorong upskilling dan reskilling yang sekarang ini pastinya terdorong ke arah tech or digital skills gitu. Jadi dari sisi itu saya rasa sih ada banyak wadah dan support dari pemerintah gitu ya. Tentunya masih bisa ada banyak lagi juga. Tapi sudah cukup maksimal begitu? Tentunya masih ada ruang sih untuk inisiatif lain. Saya rasa seperti itu. Baik, We can always do better. Iya, ya harus ya. Oke, nah ini berdasarkan ASEAN Digital Report 2021, ini kan dikatakan bahwa pemuda usia 16 sampai 35 tahun ini adalah potensi yang dimiliki dunia untuk tetap terkoneksi melalui dunia maya. Nah, kalau harusnya bagaimana nih kalau misalnya anak-anak muda kita dapat memanfaatkan potensi tersebut, tentunya untuk pemulihan ekonomi melalui transformasi digital? Kalau dari seorang Maudy Ayunda ngelihatnya baiknya seperti apa? Kalau kita bicara tentang pemulihan ekonomi, saya rasa udah nggak bisa lagi ngomongin penggunaan internet untuk hiburan dan gitu-gitu ya, maksudnya. But we're actually talking about financial literacy di sini gitu. Bagaimana caranya anak-anak muda itu bisa memiliki financial literacy yang tinggi agar bisa mengelola uang mereka dan bisa berinvestasi lewat online platforms, tapi yang bijaksana dan juga dengan cara yang baik gitu ya, to stimulate the economy, to participate in commerce. Jadi we're talking about e-commerce platforms dan bagaimana caranya bisa aktif di situ gitu ya, dan memang menggunakan platform yang teknologi dan digital dibandingkan mungkin yang tradisional gitu ya, dengan hal-hal seperti itu. Tapi sih sebetulnya saya rasa. kalau anak-anak muda kita terkait dengan yang tadi sudah cukup terliterasi belum sih? Kalau Maudy melihat sebagai anak muda nih. Saya rasa financial digital literacy mungkin cukup baik. Tentu masih ada juga populasi-populasi yang belum terekspos ya, dan itu memang memerlukan effort yang lebih tinggi juga. Tapi financial literacy is another story actually gitu, dan aku rasa khususnya untuk populasi-populasi yang rentan, maksudnya entah itu perempuan atau teman-teman yang di pedesaan gitu ya, financial literacy itu masih kurang sekali gitu. Jadi salah satu hal yang sebenarnya dibahas juga di digital economy meetings ini adalah bagaimana when we're talking about digital literacy and digital skills, we're talking about how to empower these populations yang memiliki exposure yang lebih kecil gitu terhadap hal biar lebih ini. tepat begitu ya. Iya, betul. Baik, kita masih mau ngobrol lagi. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. 30 Minutes with Kominfo akan segera kembali usai jeda. Anda masih menyaksikan 30 Minutes with Kominfo dan masih bersama Maudy Ayunda di sini. Oke, Maudy, jadi ini kan Digital Economy Working Group ini membahas 3 isu penting gitu ya. Yaitu diantaranya ada connectivity and post-COVID-19 recovery, digital skills and digital literacy, lalu ada cross-border data flow and data free flow with trust. Nah, jadi sebetulnya korelasinya dan juga manfaat untuk generasi muda Indonesia specifically ini seperti apa sih sebetulnya kalau dari Anda? Banyak sekali ya korelasinya, karena kan again, anak-anak muda itu digital natives, jadi yang benar-benar immersed dan menggunakan dan mengerti dan aktif menggunakan digital technologies itu sebenarnya anak-anak muda. So issues of connectivity and issues of cross-border data flow and digital skills itu pastinya akan paling relevan untuk anak-anak muda. Satu contoh aja, misalnya seperti ini, dunia yang anak-anak muda ketahui sekarang ini membutuhkan connectivity di berbagai area dan industri gitu. Kalau dulu mungkin kalau kita ngomongin connectivity kita lebih ngomongin telecommunications gitu. Tapi sekarang ini we're talking about connectivity in education, in business, in healthcare.
So Ada ekosistem yang jelas. seperti yes, itu. we're talking Oke. about a whole ecosystem gitu yang memerlukan connectivity, dan itu yang dibahas di meeting ini bahwa how do we talk about connectivity more than just telecommunications? How do we talk about connectivity that's specific to a sector or an area or an industry gitu. Jadi relevan banget. Terus yang kedua, menurut aku anak-anak muda sekarang itu juga sangat-sangat memvalue inclusivity, ya kan? Inclusivity, terbuka ya. diversity. Kita sangat peduli tentang populasi yang lebih rentan gitu. Dan di topik yang kedua, fokusnya kali ini tuh bukan hanya digital skills, tapi yang tadi kita bahas juga, how can these digital skills empower or how can we give more support kepada populasi-populasi rentan ini agar nggak ketinggalan dalam digital transformation ini. Jadi kita di sini ngomongin inequities dan juga inclusivity itu tadi gitu. And then lastly, cross border data flow. Anak-anak muda itu yang paling terekspos dengan memberikan data kepada platform-platform teknologi di luar sana gitu. Jadi itu sangat relevan. Data kita diapain sih sebenarnya? How secure is it? How fair is it gitu. Jadi yang pastinya Anak muda harus kritis dalam hal ini. tentunya. harus kritik karena kita yang paling kita yang paling memberikan banyak data lah, aku bisa bilang Kita ya. paling paham mengenai hal Karena we're on every platform. We're subscribed to a lot of services yang dimana kita harus memberikan data kita mau nggak mau, and data nowadays is power, I think ya. Yes. Nah, itu dia tadi. Ini kan seiring dengan tuntutan pemerintah bahwa sebetulnya anak-anak muda harus memang benar-benar engage di sini. Anak-anak muda memang harus berperan di sini. Jadi tentunya kita juga butuh upaya-upaya gitu ya dari pemerintah untuk bisa memberikan agar maksudnya begini, message-nya terdeliver dengan baik gitu terhadap anak-anak muda. Jadi baiknya sebetulnya upaya apa agar memang anak muda ini bisa kena gitu. Mungkin agak sorry ya di generasi yang sebelumnya pemerintah ngomong ke anak muda agak nggak match gitu. Iya. Nah, kalau zaman sekarang kira-kira apa nih yang dibutuhkan gitu agar memang message ini bisa terdeliver dengan baik terhadap anak muda? Upaya-upaya apa yang harus dilakukan? Iya, kayaknya kalau untuk komunikasi seperti ini ya kita harus bertemu dengan anak-anak muda di ranah mereka bermain lah, bisa dibilang gitu ya. Mungkin makanya saya juga ditunjuk sebagai bagian dari tim jubir, itu juga karena saya bisa lebih baik itu mengkomunikasikan ke generasi saya sendiri gitu kan. Tapi mungkin bisa melewati other channels seperti sekarang kan influencer culture is really big, YouTubers and really meeting the young people where they're at gitu. Terus mungkin tapping into swasta gitu ya. Jadi maksudnya kayak we're talking about startups. Dan UMKM dan sebagainya gitu, karena saya rasa salah satu exposure terbesar selain dari hanya lifestyle elementnya ya adalah lewat startups ini yang anak-anak muda tuh cukup involved gitu, atau cukup memperhatikan gitu. Ya, jadi artinya memang nggak perlu terlalu kaku begitu ya. Iya. Nah, harus dengan cara yang memang bisa diterima 100% oleh anak muda gitu ya. Harus berbicara bahasa anak muda juga. Warnanya anak gitu. muda. Iya. Oke. Nah, itu dia tadi. Jadi kan memang dibutuhkan sinergitas antara anak muda dan pemerintah gitu ya. Harus match. Kalau misalnya nggak match agak sulit mungkin ya kan. Nah, ini jadi sebetulnya kira-kira apa nih upaya yang dilakukan oleh pemerintah gitu untuk bisa menyampaikan terkait dengan transformasi digital, transformasi ekonomi digital kepada anak muda. Dan seperti apa gitu. Mungkin contohnya kayak misalnya saya mau tanya mungkin dari level pendidikan, mungkin dari level perguruan tinggi atau universitas seperti apa? Ya. Salah satu contoh sebenarnya kalau di dunia pendidikan, misalnya kita bisa angkat beberapa hal dari policies terakhir ini, mau itu Merdeka Belajar maupun Kampus Merdeka gitu ya, di mana memang ada dorongan untuk mengubah kurikulum untuk lebih berfokus terhadap foundational skills misalnya. Dan foundational skills itu akan bisa translate lebih baik juga gitu kepada digital skills. Karena foundational skills itu membuat kita lebih adaptif dan membuat kita lebih kritis dan lebih mudah untuk mengasah keterampilan digital. Itu satu contoh. Contoh yang kedua mungkin di Kampus Merdeka itu kan sekarang anak-anak bisa menukarkan SKS-nya dengan pengalaman magang atau mereka bisa melakukan side project gitu. Jadi anak-anak muda diberikan ruang juga untuk
mengeksplor dunia kerja, mengeksplor skill-skills apa aja sih yang dibutuhkan nih sekarang ini, gitu ya. Dalam proses mereka belajar, dan itu penting banget karena mereka berarti masih bisa berubah haluan atau berubah strategi gitu ya dalam proses akademis mereka, dalam journey akademis mereka. Jadi hal-hal seperti itu sih gitu, mensinergikan kepentingan pemerintah dengan cara putting the students into the labor market sooner than they need to be. Tapi dari sejauh ini yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah, sejauh ini seperti apa progresnya kalau dari Maudie ngelihatnya? Memang prosesnya itu kan it's a transition, and ini juga inisiatif yang cukup baru terakhir-terakhir ini, but it's going, and I think and I hope it has a lot of potential. Berarti kalau sejauh ini itu perkembangannya atau progresnya cukup positif gitu ya? Cukup nyambung begitu ya, especially ya maksudnya especially karena pandemi gitu ya, ada dorongan juga untuk applying new methods sooner gitu. Jadi pandemi itu juga bisa kita lihat sebagai momen atau momentum di mana disruption needs to happen faster gitu. Jadi hopefully the changes will happen soon. Oke, baik. Kita masih mau ngobrol banyak lagi bersama dengan Maudie Ayunda di sini. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami. 30 Minutes with Kominfo akan kembali usai jeda. 30 Minutes with Kominfo. Maudie, jadi dari konferensi ini kan luar biasa dihadiri oleh beberapa negara gitu. Kalau dari Maudie melihat sendiri setelah beberapa hari mengikuti konferensi ini, seperti apa tanggapan mereka terkait dengan Indonesia sendiri? Iya. Seru sekali sih karena selalu biasanya di meeting ini memang diberikan waktu untuk giliran setiap delegasi dari setiap negara untuk mengungkapkan opini gitu ya atau komentar gitu ya, dan selalu dimulai dengan menunjukkan apresiasi yang sangat besar juga untuk presidensi Indonesia yang sudah dengan sangat baik dan juga dengan sangat lancar gitu ya mengorganize everything. They always talk about Bali juga gitu. Mereka tuh selalu senang sekali gitu berada di these islands gitu. Jadi kalau aku melihat sih sangat-sangat positif ya. Itu baru Bali loh teman-teman ya, kalau misalnya itu baru Bali. Belum yang lainnya. Yang lain Indonesia masih Timur, banyak. Barat begitu ya. Nanti mereka lebih tercengang lagi gitu ya. Oke. Baik. Nah, ini berikutnya ini yang nggak kalah penting sih sebetulnya Maudie ya. Nah, menurut Anda sendiri edukasi seperti apa sih yang dapat diberikan kepada anak muda kita gitu, millennials, zillennials gitu ya, agar memang tidak terjebak dalam fraud atau pelanggaran hukum gitu dalam transformasi digital dan transformasi ekonomi digital. Makanya sebenarnya pada saat kita mengedukasikan literasi digital itu kita harus tidak hanya membicarakan keterampilan gitu, tapi kita juga harus membicarakan what I call digital wisdom gitu ya, kebijaksanaan dalam berada dalam dunia digital ini gitu. Karena kita harus betul-betul tahu bordersnya, boundariesnya apa saja. Apa saja sih resiko-resikonya, apa saja support toolsnya, dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk memprotek diri kita dari fraud, misinformation, you know, and all of these things gitu. Jadi aku selalu bilang ya kayak kita beli barang aja, pasti kita ada how to use card-nya atau ada guide-nya. Menurut aku untuk kedepannya ya anak-anak muda dan di dunia pendidikan itu memang harus ada semacam guide-nya juga gitu. Jadi kita siap menghadapi resiko maupun keuntungan-keuntungan lain yang kita dapatkan dari. Tapi kalau dari Maudie sendiri melihat ada nggak sih kecenderungan bahwa anak muda kita jika tidak terliterasi dengan baik atau mungkin untuk saat ini begitu ya, ada nggak sih kecenderungan untuk masuk ke fraud dan lain sebagainya begitu, misinformation, disinformation gitu? Right, I think so. Maksudnya resiko itu tentunya ada karena even untuk platform-platform digital ini adalah proses belajar dalam sejarah kita memiliki teknologi digital ini. We're still pretty early. What I mean by that is everyone is still learning. Jadi platform-platform ini, mau itu social platform, commerce platform, they're all still learning about how we should use the data, and ini semua masih didiskusikan gitu. Jadi pastilah akhirnya anak-anak muda juga menjadi populasi yang cukup vulnerable gitu ya, cukup rentan dan akhirnya ya mengalami resiko-resiko itu gitu.
Baik. Nah, kita ngomong soal ini berikutnya terkait dengan partisipasi yang bisa dilakukan atau apa partisipasi anak muda, apa yang bisa dilakukan oleh anak muda Indonesia tentunya dalam mengambil peluang terkait dengan akselerasi transformasi digital. Misalnya, seperti apa kalau Anda melihatnya? Well, transformasi digital itu sebenarnya sudah akan terjadi mau nggak mau gitu. Jadi yang lebih kita harus persiapkan sebenarnya anak-anak mudanya sendiri gitu. Kayak misalnya the World Economic Forum actually said that di tahun 2025 ada 85 juta jobs pekerjaan gitu ya yang akan di-replace dengan automation. Right? So it's happening. Betul, We don't need to accelerate. Maksudnya we don't need to tell young people to accelerate it, but what we need to do is how to prepare it such that the young people tidak menjadi, mereka juga merasa empowered dalam semua perubahan ini. Bagaimana caranya digital transformation itu bisa equitable dan semua populasi, ya termasuk yang rentan itu juga bisa empowered dan bisa benefit gitu dari pergerakan ini. Aku rasa angle-nya sebenarnya lebih ke situ sih. Betul. Kalau ngomongin soal yang tadi ada sekitar berapa 85 juta Yeah. itu pekerjaan akan di replace atau ada bisa dibilang profesi-profesi baru. Ini benar banget sudah kejadian. Kita lihat 20 tahun yang lalu orang belum ada yang punya cita-cita jadi YouTuber. Oh Ya nggak iya, sih? betul. Jadi content creator gitu belum ada cita-cita kayak gitu. Akhirnya, tapi hal ini juga yang perlu dipersiapkan gitu ya. Iya, karena aku rasa perubahan ini akan semakin cepat. I bet you in 10 years pasti udah akan ada lagi profesi baru, maksudnya versi Yang kita belum pikirin yang kita gitu ya. belum pikirin sekarang gitu, yang kita belum kepikiran. Jadi bayangin nggak sih kayak pertanyaannya lebih ke gimana caranya anak-anak muda tuh nggak ketinggalan dan mereka bisa mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat ini gitu. That's something I think about, I can't be left behind. Oke. Iya kan? Iya, Iya. betul juga. Betul. Berarti nanti agak repot juga ya kalau mau tanya cita-cita ke anak nanti ya. Oh ya udah kita mungkin nggak akan ngerti kali. Nanti mungkin dia bakal jawab sesuatu yang mungkin nggak kita pikirin, tapi ternyata Iya. itu yang justru Iya. sangat potensial di masa depan. Baik. Nah, jadi kalau Maudy sendiri melihat ini seberapa penting literasi digital dalam memberdayakan generasi muda Indonesia untuk mendorong transformasi digital yang inklusif gitu. Iya, it's so important. Pertama, literasi digital tuh kita tadi ngomongin keterampilan ya, gimana caranya anak muda itu bisa benar-benar menggunakan kesempatan ini gitu ya, digital transformation sebagai sesuatu yang mendorong mereka maju juga gitu. Kalau mereka terampil, ya pasti mereka ikut maju. Dan yang kedua, gimana caranya kita bisa bijaksana. We can have digital wisdom and kita juga memprotek diri kita gitu ya dari resiko-resiko yang pastinya akan datang gitu. Mau itu fraud, mau itu misinformation gitu. So those two things. Oke. Nah, paling terakhir ini Maudy, ya kita tahu bahwa memang Indonesia dapat bonus demografi gitu, ada banyak banget anak muda di Indonesia begitu ya. Dan tentunya melalui konferensi ini Anda juga sebagai tim juru bicara presidensi G20 Indonesia 2022. Apa yang ingin Anda sampaikan terhadap anak-anak muda Indonesia terkait hal ini? Yang ingin aku sampaikan buat teman-teman anak-anak muda di luar sana, kalian itu udah digital natives. Kita lahir dan tumbuh dengan exposure ke digital technology yang cukup besar gitu, which means kita sebenarnya udah punya upper hand. Kita memiliki intuisi dan digital skills yang tidak perlu diajarin dari sisi itu ya. Tapi bagaimana caranya dari situ, dari core yang kita sudah miliki, kita invest lebih lagi untuk bisa menjadi digital talent, untuk bisa jadi digitally wise. Dan dari situ kita bisa feel empowered and have more control and really use digital transformation to our benefit gitu. Gimana cara itu bisa menguntungkan kita dan mendorong kita untuk bisa lebih maju juga gitu. Jadi harus memiliki rasa ingin tahu yang banyak karena dunia ini berjalan begitu cepat. Dan make sure you feed yourself with knowledge and skills that will be useful. Yes.
Jadi memang betapa pentingnya literasi digital gitu ya, terutama bagi anak-anak muda agar memang untuk keuntungan kita sendiri, agar kita juga tidak terjebak di hal-hal yang merugikan kita. Dan Right. tentunya memang literasi digital ini penting bagi anak muda terutama Indonesia agar memang bisa dimanfaatkan untuk Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Kekuatannya ada di anak muda. Oke, terima kasih banyak. Terima Bu Ayunda, kasih. Thank you, sudah Mas. bergabung Thank you for bersama your kami di time. 30 Minutes with Kominfo. Thank you. Salam sehat dan tetap bersinar buat Indonesia. Amin. Oke, baik pemirsa, demikian tadi obrolan kita bersama dengan Maudy Ayunda, tim juru bicara Presidensi G20 Indonesia 2022. Saya Rolando Sambuaga undur diri. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh